ceritanya tuh jam 4 gitu, bisa nggak ke rumah? Udah selesai nih gua kerja kata dia, bisa nggak ke rumah? Bisa. Ya udah, beli ayam 2 kilo. Setengah jam kemudian nelpon, kayaknya gua nggak bisa buru-buru dah, ada yang minta tungguin mau bareng pulangnya. Mantap kan? Sejauh mana? Saksikan kau berduduk seni dengan kostummu yang berkilau dan angin sedang kencang-kencang berembus di Jakarta darat, bukan berada di teras rumahmu saat air engkau suka dan kita bicara tentang apa saja. Yo, Tarbrang. Halo Mas Andi Pankoplo. Halo, Mas Adot Van Koplo juga. Jadi kita dua-duanya Pankoplo nih. Emang goblok podcastnya. Ngundang gimana ya? Gimana? Ngundang temen, narasumber. Tapi anggota Van Segrup Koplo sama-sama. juga. Goblok gitu. Podcast apa ini? Jadi ya kita ngomongin diri kita aja ya. Ya boleh. Iya, jadi kita mau ngapain ntar di Pankoplo nih? Van Koplo mau ngapain? Iya, mau ngapain ntar ada event lagi nggak? Kan ente kan sebagai adminnya, sebagai admin, si paling manajer, admin tuh. performer, terus semuanya. Si paling Van Koplo lah pokoknya. Iya. Ya kan? Iya, denger lu ada bukan lu ya, berarti kita. Kita. Enggak, tapi yang banyak informasi tuh lu. Enggak, gue denger katanya Van Koplo tuh udah punya fan, udah ada penggemar setia gitu. Penggemar ya? Penggemar sih banyak. Iya. Cuman kita nih, Iya. gua lah sama lu nggak tahu penggemarnya siapa. Heeh. Ya fan aja, anggap aja banyak penggemar. Alhamdulillah kalau banyak penggemar, banyak yang suka, banyak yang datang kalau Van Koplo tampil. Enggak, maksud gue bukan gitu. Terus gimana? Ada orang, ada beberapa orang yang kalau Van Koplo tampil Iya. tuh ngikutin. Oh ya. Jadi kayak kalau dibilang kru kita nggak bayar juga, nggak bayar mereka. Nggak pengen sih. Iya. Nyusahin biasanya. Biasanya kru-kru nyusahin. Iya. Minta makan dan lain-lain lah. Tapi kan ada yang ngikutin kita terus kan. Iya tuh Ada. demutan namanya. Jadi orang-orang aneh yang ngekor aja gitu kemana ngikut gitu, sok-sokan gitu. Ada berapa orang sih? Ya nggak kehitung sih ya. Udah ada berapa orang tuh ngekor kemana-mana gitu. Sebentar ya, gua kayak ngitung dulu. Iya. Sebut nama. 3 kayaknya dah. 3. Dia aduh. Job desk-nya ngapain aja tuh dia bertiga? Ya job desk-nya ya. Pertama ngikut kan. Iya. Tampil di mana gitu. Iya. Oh di sini. Iya, Gua iya. datang, Iya. silakan gitu. Lu tampil dikasih makan enggak katanya? Dikasih. Buat gua dong gitu. Jatah juga, bilang aja kru gitu kan. Bangsat gitu kan. Iya minta makan. Iya, terus? Kalau memang acaranya ada HTM-nya, tiketnya gitu. Iya. Jebolan anjing. Ngikut aja udah. Ngikut. Nggak mau bayar emang niat. Si anjing tuh. Goyang gratis loh pokoknya. Oke. Ya gitu-gitu lah. Nggak ada tugas ya, berarti nonton doang tuh. Kayak misalkan kayak
udah deh gue yang dokumentasiin gitu, gue yang bantuin megang apa gitu, ngerapin apa, bantuin ngangkutin apa. Pengennya gitu. sih, pengennya gua ya nyuruh gitu. Lu pada datang jangan cuma datang aja, tapi Iya. ada kontribusinya lah sedikit gitu. Iya. Ya rokok aja minta. Disuruh coba. Dipikir kenapa dipikir. Rokok aja minta. Itu tipe-tipe orang yang bawa korek doang di tongkrongan gitu. Iya, sama Itu juga paru-paru. Iya, Sama paru-paru. paru-paru. Itu juga koreknya curanrek. Nggak jauh Ngambil gitu. dari Pasti. Ngambil dari orang aja. Ini Aduh. minum buat gua nih. Iya. Minum dulu. Om. Yo, aduh, anjing belum apa-apa udah ngomongin mutan. Ini berapa persen anjing? Apaan? Minuman lu? Ini 60. Lu emang nggak bisa lepas dari alkohol sih anjing. Enggak. Parah sih. By the way, kita ada perform lagi nggak sih dalam waktu dekat ini? Dalam waktu dekat aksi lagi. Oh, aksi. Aksi Amsterdam. Jadi teman-teman yang nonton tanggal 16 November, Ya. 16 November di Volta Amsterdam seperti biasa. Kita perform dengan performer yang lain juga. Pokoknya seru lah. Ya. Jangan lupa pada datang ya. Jangan tanggal 16 November di Volta. Itu dekat Amsterdam Central. Ya, dekat pintu masuknya Wester Park. Surga, kirain surga. Lu jangan ngomongin surga kan nggak pasti masuk. Gue masuk seleksi soalnya Oke. udah masuk seleksi gue. Mantap. Tinggal diiniin doang apa sih? Buat teman-teman yang nggak tahu di belakang ada krunya tuh, cuman Iya, sedeng. lebih tepat Enggak, gua kan gua tuh sebetulnya bukan kru juga sih. Gua masih edisional. Jadi gua tuh masih edisional Van Koplo. Jadi Van Koplo cuma dia sebetulnya. Nah, gue pengen tanya, penasaran lu kenapa lu kepikiran buat Van Koplo gitu? ada dua jawaban, men. Ya udah nggak apa-apa. Ada dua jawaban. Jawab. Ada jawaban serius, ada jawaban bercanda. Oke. Lu mau yang mana dulu? Gue yang serius dulu dah. Enggak, enaknya yang bercanda dulu. Oke, yaudah. Iya. Jawaban bercandanya kenapa gua kepikiran bikin Van Koplo adalah gua udah lama kepikiran bikin konsep yang karaokean, kita singelong Ya. dengan lagu-lagu yang mainstream, harus mainstream. Ya. Karena konsep ini tuh bukan sebuah konsep yang baru. Heeh. Di Indo udah banyak banget yang make. Banyak lah. Tapi pelopornya setahu gua nih itu Om Leo. Oke. Om Leo temannya Vindes. Iya, Nah, dia Om Leo berkaraoke itu udah tampil di macam-macam acara kayak Synchronize dan macam-macam lah. Dan yang lain-lainnya akhirnya muncul Phil Koplo, KPK dan yang lain. Nah, gue kepikiran di Belanda lah, di Amsterdam dulu ada umumnya di Belanda. Kepikirannya tuh sudah banyak skena band. Ya kan? Ya, Band dari- banyak, mau bagus-bagus lagi. bagus, Iya. bagus-bagus. Yang pop, jazz, rock, macam-macam, dangdut pun ada, macam-macam. Iya. Dan background gua soal musik nih, goblok. Tentang musik nih. Lu nggak Kayak tahu musik sebetulnya. gua buta nada, gua main alat band yang gua bisa gitar tapi harus ngeliat HP tuh, nyari chord dulu harus Tergantung sinyal. tergantung sinyal. Skill gua tuh, skill bermain gitar gua tergantung sinyal. Iya. Nah, Sinyalnya mati. ya, lu karena bisa main. karena gua nggak punya skill yang mumpuni buat ngeband, padahal pengen banget ngeband. Ya. Ya istilahnya skill gua, tes gua bermusik tuh tolol lah gitu kan. Sadar diri. Iya, sadar diri gitu. Jatuhnya sadar diri. Gua kalau Oke. bukan ngelawan, maksudnya pengen jadi yang seperti skena-skena band yang udah ada, kayaknya jauh banget gitu. Iya. Nah, gua kepikiran tapi gua juga nyari nih orang yang cocok, Ya. yang sama tololnya tentang musik gitu kan. Yang cuma pendengar doang tapi nggak bisa main gitu. Oke. Ya. Mikir, gue seleksi saat A, B, C, D, ya ketemu satu orang. Ya lu, samanya pengen tampil, kita cuma banci tampil ya kan, banci tampil ya pengen tampil tapi nggak punya skill. Iya. Ya Nggak udah. bisa. Modal nekat. Iya, modal nekat. Akhirnya ya satu-satunya jalan, Iya. satu-satunya jalan yang bikin itu Van Koplo Iya. dengan konsep karaokean bareng. Semua lagu genrenya apapun, tapi kita bikin dangdut koplo kayak gitulah. Jadi semua elemen kayaknya bakalan masuk. Yang suka Iya, lagu iya, pop, iya. suka lagu dangdut, Iya. bakalan suka lah. Iya. Karena gue mikir koplo itu sama kayak popang, men. Iya. Oke. Semua bisa jadiin popang enak kan? Lagu-lagu pop, rock dipopangin.
Dan koplo juga, semua akan koplo pada waktunya. Jadi Mantap. gokil. Nah, tadi kan udah tuh lu kan lu tadi ada 2 jawaban Iya nih. betul, 2 jawaban nih. bener. 2 jawaban. Nah, sekarang gue gue mau tahu jawaban seriusnya. Jawaban itu tadi bercanda ya. Iya. Jawaban seriusnya gue bikin fan koplo itu Iya. iseng. Udah. Lo iseng lah, jawaban serius gue iseng. Ya iseng. Kita udah kerja kan. Iya. Kita nggak di Indo yang banyak kegiatan after work. Ya lah. nongkrong sana sini kalau di Indo kan gitu kan, Iya. gitu umumnya gitu. Kalau di sini kita balik kerja bisa karaoke, bisa iya nongkrong. benar. Weekend bisa, kalau gue di Jakarta dulu bisa ke Puncak, ke Iya, Bogor gitu kan. Nah di sini kan Iya, gitu-gitu aja kan. balik gawe ke rumah udah jadi nggak ada kegiatan yang kita suka gitu maksudnya kayak gitu. Ya udah iseng aja, jawaban gue Benar. utama itu yang serius iseng. Jadi jawabnya iseng guys. Jadi fan koplo terbentuk tuh karena iseng. Nggak diniatin, nggak dikonsepin gimana. Jadi udah ngalir aja jalan. Kita seru-seruan. Ya, Nggak ada niatan buat dapetin feedback juga sebetulnya. Kayak misalnya kita bikin sesuatu terus ngarepin apa gitu, enggak. Ya. Lo jadi mau suka mau enggak bodo amat. saya tidak peduli Anda mau suka atau tidak. Tapi kan poinnya kita bikin fan koplo tuh kan buat ngehibur. Iyalah, Iya, iya poinnya buat itu. ngehibur. Kalau feedbacknya entah bagus atau jelek, ya itu kan Ya, kita balikin lagi ke ya, audiens kayak kan. nikmatin, Tapi iya. ya kitanya dulu lah enjoy. Terus gue bikin fan koplo juga gue mikirnya nggak terlalu direncanain yang matang. Kadang-kadang yang apa yang kita rencanain matang akhirnya Bener. nggak kesampaian tuh karena banyak pertimbangan. Nanti gagal, nanti jelek, nanti begini. Ya kan kita ada pengalaman tuh, kita pernah bikin band juga kan. Si paling band, bener. Udah. Bener, Jadi faktanya jadi gue kan sama dia berteman nih udah lama nih. Kayak yaudahlah kita sering gitar-gitaran di rumah, akhirnya yaudahlah kita coba bikin band aja yuk, iseng-iseng gitu. Itu direncanain kita ngajak teman-teman yang suka main band juga. 2 kali latihan bubar band juga. Lo tau masalah terbesarnya waktu kita nge-band waktu itu? Iya gimana? Masalah terbesarnya adalah di studio bandnya busuk sinyalnya. Gak bisa. Gobloknya tuh sebelum masuk ya. Kita nggak ngecek sinyal. Iya nggak ngecek sinyal sama apa yang lagu kita pengen bawa itu gak di screen capture men. Iya, bener. Iya kan? Iya, ngandelin online. Coba lu kalau inget ya pas ngeband tuh salah satu waktu kita ngeband itu gue keluar dulu buat nyari sinyal. Terus di capture. Goblok. Memang band goblok. Iya, jadi di studionya tuh kayak di basement gitu. Jadi kan kalau udah masuk studio udah kedap nggak ada sinyal. Dan sedangkan kita main band itu harus lihat chord. Jadi kalau nggak ada chord kita nggak bisa main gitar. Cerdas. Terus sotoy banget emang sotoy. Orang buta nada semuanya. Lu bayangin di dalam band 4 orang, 4 ya kita berempat kan ya? Berempat. Kita berempat semuanya buta nada tuh. Lu bisa bayangin gak? Aduh. Ngomong-ngomong lu ke Belanda tuh tahun berapa sih? Udah berapa tahun di sini? Seingat gue tuh 2019 ya. 2019 berarti udah berapa tahun? 5 tahun. Iya, 5 tahun. Betah lu di sini? Betah sih. Gue yang bikin gue bertahan di Belanda itu ya karena ya kehidupannya. Kenapa emang? Ya kehidupannya tuh satu bebas. Maksudnya bebas dalam arti orang-orang tuh nggak komplain sama hal-hal yang lu lakuin gitu. Misalnya lu pakai baju yang asal-asalan, baju lu lecek, orang-orang lu bisa berekspresi kayak lu yang pengen lah tanpa takut kalau di Indonesia ya. Dulu ya, ini pertanyaan disclaimer dulu ya. Kalau hostnya nanya, berarti kan itu dari sudut pandang gua kan. Iya. Netizen biasanya, gua nggak gitu. Iya. Nah, ini dari sudut pandang gua, disclaimer dulu makanya. Kebanyakan dulu itu kita keluar rumah tuh mikir dulu. Ntar orang ngomongin gak sepatu gua. Bener. Matching gak sama celana gua sama baju gua gitu. Warnanya beda. Beda, nabrak. Di sini mau pakai sepatu pink, celananya ungu, bajunya hijau. Orang bodo amat.
gitu orang nggak kepo sama kehidupan kita, nggak kepo sama apa yang kita lakuin di luar. Udah bebas-bebas aja. Jadi nyaman aja gitu. Jadi itu yang lu bikin nyaman tinggal di sini. Iya, karena sudah terlalu banyak lah kalau di Indo tuh omongan-omongan yang levelnya tuh semakin naik. Naik. Risi jatuhnya Risih, Iya, iya. risih, bener. Ya emang iya sih kerasa sama gue juga gitu. Mhm. Kalau di sini enak bebas mau lu mau ngapain terserah lu aja gitu. Nggak melulu tentang uang ya. Iya. Kalau di Belanda ya banyak memang, tapi banyak orang yang memang tujuannya merantau kan di negeri orang itu tujuannya untuk uang, untuk pulang nantinya. Itu sih perspektif masing-masing ya kalau Ya, buat duit ya. itu. Kalau Ya, gue ya, dari gue pribadi sih, gue dapat di sini nggak melulu soal uang, tapi yang gue pertahanin tuh nyamannya di sini gitu loh. Gue hidup cukup makan, cukup buat ya jajan segala macam, belanja, udah gitu. Iya. Enak. Tapi lu ada hal yang lu kangen nih dari Indo? Apa gitu yang lu kangen? Kangen dari Indo. Apa Mas? Mik, Ngomong. bilang. Anda itu diciptakan mulut kan buat ngomong. Jangan begini-begini. Ini harus menjurus tuh. Bacot. Apa tadi pertanyaannya? Ya lu benar. Celana gua miring, gak enak, pantat gua kayak ketilep. Nyelap. Ini gak nyaman banget. Nah, udah. Ada hal yang lu kangen gak dari Indo? Hal yang gue kangenin dari Iya. Indo. Pertanyaan bagus tuh ya. Baik. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya enggak. Enggak ada. Ya emang enggak ada. Ya, masa sih? Emang lu Apa sekarang gue balik tanya ke lu. Apa yang lu kangenin? gua kalau di sini terus terang gua nggak bisa pergi ke tempat yang enak gitu, yang indah ya, yang indah kayak misalnya gua pergi ke pantainya bagus, terus ya gua bisa jalan-jalan pakai motor jauh gitu, terus gua misalkan kayak camping sembarang di mana aja gitu, kayak gitulah. Ya gitunya sih, kangen. Selainnya sih ya selain keluarga nggak ada karena enak di sini. Terus terang. Dari yang lu sebutin tadi semuanya, yang gue lakuin cuma satu, Apa? camping. Itu doang. Iya. Selainnya nggak gue lakuin, jadi gue nggak kangen. Gue lebih ada laler podcast lu anjing. Ada bangke buat di sini. Ih, jangan dibunuh itu. Jangan. Itu jangan. Diusir aja. Kamu pergi dulu ya. Iya. Kami sedang mau ngobrol. Ya, diusir. Camping doang yang lu kangenin berarti. Iya. Berarti lu waktu di Indo lu sering camping. Maksudnya lu Dulu Mas. Dulu. Jadi gua tadi kan gue bilang ikut pramuka aktif, itu gue dari kelas 1 SMP itu udah camping sama temen-temen gua gitu, sampai bikin komunitas pencinta alam apa sih? Iya. Gitulah. PA. PA loh. Pencinta alam gitulah gitu. Jadi gue tuh tipenya nongkrong sama temen yang itu aja. Dan nongkrongnya nggak pernah jauh. Maksudnya di rumah. Misal gue nongkrong sama lu di rumah lu aja, kita main gitar, kita bakar-bakaran gitu aja. Circle-nya kecil dan nggak pernah pergi jauh selain camping. Kita pergi jauh cuma camping. Biasanya kita camping masih sekitaran Jawa Barat sih. Belum ke Jawa Tengah dan jauh-jauh lagi. Udah gitu aja. Jadi hidupku cukup banyak di rumah. Dulu di warnet sama nongkrong di rumah temen. atau Ngebokep lu di warnet ya? Bukankah itu hal yang normal, saudara-saudara? Pelajaran biologi. Situ sampai lu cari di warnet pada zaman itu. Redup. Tahu anjing, tahu. Sebutinnya banyak dong Mas. Langsung spesifik aja. Langsung spesifik. Gue sukanya apa? Ya ada bokep dicari. Iya camping sih. Gua di Indo kalau di Indo kan kita pakai motor jalan. Misalkan ke pantai sama teman-teman itu, terus enak gitu, bisa lihat pantai bagus. Kalau di sini Pantai Butek. Tapi selain itu juga hal-hal yang kayak gitu ya. Selain halnya jalan-jalan segala macam tadi ya yang lo sebutin itu kan soal makanan lah. Biasanya orang kangen nih, kangen bakso, kangen mie ayam gitu. Kebetulan walaupun gua nggak bisa masak banget gitu, tapi gua orangnya nyoba buat masak ya. Setidaknya enak buat gue sendiri lah. Jadi untuk makanan satu nggak kangen-kangen banget.
Apa lagi? Coba. Ya bisa terwakili lah kalau Terwakili. Apa lagi hal lain? makanannya. Gua balikin ke lu. Kayak nongkrong pinggir jalan nih teman-teman gitu. Kayak di kantor pos ronda kalau dulu. Nama di kampung gua pos ronda. Saya tidak punya. Di daerah saya pos ronda. Jadi saya tidak kangen nongkrong di pos ronda. Aduh, susah juga. Kan lu tinggal tongkrongannya lu beda. hidup di mana sih? Gue di Jakarta, Bangsat. Kok nggak ada sih, kan ada kali. Ya di daerah gua nggak ada, tapi di daerah lain ada. Iya, Di pos-pos kampung. yang kayak jaga malam gitu. Gue di gang mas, nggak perlu dijagain. Gang sempit, maling aja mikir ke situ. Ngapain jaga maling di situ? Kismin warganya. Ya tapi kan enggak harusnya ada lah yang nongkrong depan rumah Ada gitu-gitu. di kayak tanah kosong itu dibikin kayak Iya gitu yang bener. yang apa sih gubuk gitu ya? Iya Ya, gubuk gitu. Ada ya anak-anak muda pada nongkrong situ, cuman mereka pada mabok, pada segala macam. Gue dilarang sama. Emang lu enggak? Tidak dong, Bohong banget lu. bener. Di Amsterdam? Sedikit dong. Mumpung, aji mumpung. Iya. Teman-teman gue di Indo juga ngomong gitu, kalau lu di sana mabok nggak gitu. Sesekali iya, buat ngerasain. Dan gue apa ya, hal-hal yang gue banggain itu adalah gue nyobain, tapi gue nggak pernah sampai ketagihan. Emang ada yang edik, ada yang enggak kan, ya kan. Tapi nggak pengen terus-terusan itu. Gue nyobain, ya udah, gue udah tahu gitu. Iya. Dari dulu ya. Di Indo gue juga bukan nggak mabok, tapi pernah nyobain karena pengen tahu. Setelah gue tahu apa rasanya, misalnya minuman. Setelah gue tahu apa rasanya itu minuman, sampai gue bikin mabok sekalian, gua sengajain, ya udah gitu. Gue nggak, besoknya nggak lagi. Gitu. Nyobain lah. Iya. Di Indo, di sini nyobain. Oh, di Indo juga lu. Dikit, masa enggak sih? Bohong. Hey, bohong kalian ya. Yang tinggal di Jakarta atau sekitarnya tuh nggak nyobain. Ah, aku bersih. Aku tidak pernah menyentuh macam-macam. Bohong. Di sini tapi di sini enak ya. Ini enaknya karena bebas. Ya, tapi kalau bebas tuh jadi jatuhnya kayak nggak ada Adrenalinnya nggak ada. adrenalin, ya. Jadi Iya. kayak ya udah sih gue biasa aja gitu kayak. Rasanya biasa aja kayak Iya. ngerokok aja gitu. Di Indo memang sebenarnya enaknya karena adrenalinnya. Iya, Kita ngumpet, kita Iya. apa segala macam. Di sini terlalu bebas, jadi Iya. ya udahlah gitu. Di Indo harus nyari yang jual di mana, Iya. kita harus nyamperin transaksinya, Iya. ya gitu-gitu kan. Di sini Kok lu tahu sih? saya kan pelaku, tapi sedikit mas. Di garis bawahi sedikit. Iya di sini bebas sih, udah enak banget. Jadi nggak kangen-kangen amat sih sama di Indo. Ya kecuali sama keluarga aja. Udah sih. Lain-lainnya enggak. Nggak bisa terelakkan kalau keluarga. Ya. Susah. Betul. Nah sekarang harapan lu buat apa sih ya? Mas harapan sih Ngapain kok ngarepin? gak usah diharapin. Iya, Lu juga datang sendiri. Iya betul. Goals lu buat Fan Koplo, maksud bukan goals juga sih. Ya harapan lu buat Fan Koplo ke depannya gimana? Harapan buat Fan Koplo ke depannya, Hmm. ya Fan Koplonya sendiri kan belum banyak Hmm. jam terbangnya kan. Hmm. Untuk di internnya sih gue pengen kita punya jam terbang yang lebih banyak gitu. Hmm. Lebih banyak manggung, lebih banyak dilihat orang. Hmm. Akhirnya nanti harapan selanjutnya adalah orang mulai tertarik dengan aksi panggung dan yang kita bawain gitu. Hmm. Jadinya orang rame terus nyebarin kemana-mana. Akhirnya kita bisa ngehibur Hmm. banyak orang. Karena kita bakalan puas, gue sendiri lah kalau dari pihak gue tuh bakalan puas banget kalau kita tampil yang nonton banyak, Hmm. sama mereka juga ikut nyanyi, ikut goyang Ya, sama-sama. ya euforianya jadi kayak Even gak dibayar pun tampil, Ya. tapi pulang tuh kayaknya puas. puas. Betul. Dibanding dibayar Ya. tapi penonton sepi, Pada diem. itu tidur kepikiran tuh. Iya. Bengong sebelum tidur, anjing. Gue salah tampil apa tadi ya? gitu. Salah apa? Iya, gitu iya. kan. Kayak kemarin lah, kita baru tampil 2 kali kan, tapi 2 kalinya ya alhamdulillah banyak yang nonton gitu. Ya, pulang puas aja gitu. Iya. Walaupun saya asam lambung ya, saya punya asam lambung. Jadi kalau kebanyakan gerak, Iya. panik kan, namanya baru pertama kali tampil, pasti wajar lah, panik gitu kan, nervous segala macam, ya udah Hmm. naik tuh asam lambung.
Gue punya personil, punya asam lambung anjing. Penyakit mas. Bangke. Ngomong-ngomong kapan lu mau beli DJ control yang baru? Katanya lu mau beliin gua DJ controller yang Nggak baru. beliin gua dong bahasanya. Ini kan kita berdua Van Koplo. Kita belinya kapan? Begitu mas bahasanya.